Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Prof. Parlan Suhartono, MED, PhD, dan Bapak Andi Wahid, SPD, MPD. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta dengan anggota kelompok saya. Saya atas nama Nirmala Sari selaku pemateri pertama, Inaya Damayanti selaku pemateri kedua, dan Reza Ardiansyah selaku pemateri ketiga. Kami merupakan mahasiswa program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Melalui video kali ini, kami akan membahas beberapa materi terkait dengan aspek etika pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton dan simak video kali ini. Materi pertama, pengertian etika dan etika pendidikan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni etikos, yang berarti muncul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika mempunyai sudut pandang normatif, yang dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Etika pendidikan adalah suatu proses pendidikan berjalan sesuai etika di masyarakat. Sebab, ketika suatu pendidikan berbeda dengan sistem yang berlaku di masyarakat, maka pendidikan tersebut tidak akan bisa berkembang, bahkan dijauhi oleh masyarakat, dan akhirnya akan kehilangan eksistensinya. Antara etika dan pendidikan itu sangatlah erat, dikarenakan etika itu mengkaji bagaimana cara pembelajaran yang benar, sedangkan pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Di sini jelas disebutkan ketika seseorang ingin memiliki pendidikan, maka orang tersebut harus memiliki etika yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, etika yang berkaitan dengan tingkah laku manusia ini adalah bagian dari ilmu filsafat yang sangat penting. Ada beberapa ciri-ciri etika yang bisa menentukan pemahaman seseorang tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Yang pertama, berlaku tanpa disaksikan. Etika ini umumnya tetap berlaku meski tanpa disaksikan oleh orang lain. Hal ini karena etika berhubungan dengan hati nurani dan prinsip dasar hidup manusia yang baik. Yang kedua, absolut atau mutlak, menyatakan bahwa sebuah etika akan berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Nah, selanjutnya, yang ketiga, cara berpandang batiniah. Etika adalah cara pandang batiniah yang terkait tentang baik buruknya sebuah perilaku yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, terkait perbuatan dan perilaku manusia. Etika memang sangat berkaitan dengan perbuatan dan perilaku manusia. Jadi, sebuah etika umum itu terbentuk secara alami akibat perbuatan dan perilaku manusia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nirma. C. Jenis-jenis etika. Etika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat ini juga memiliki pembagian lagi menjadi dua jenis secara umum. Ilmu yang mencakup analisis serta penerapan baik dan buruk sesuatu tindakan atau tingkah laku ini sangat penting dalam kehidupan. Ada dua jenis etika yang dikenal hingga saat ini dalam dunia, yaitu etika filosofis dan etika teologis. Pertama, etika filosofis. Pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau dengan kata lain, etika adalah bagian dari filsafat. 2. Etika teologis. Pada intinya, etika teologis terdapat dalam semua agama. Etika teologis sendiri merupakan bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan bisa dimengerti apabila memahami etika secara umum.
Ruang lingkup etika pendidikan. Ruang lingkup etika pendidikan tidak memberikan arahan yang khusus atau pedoman yang tegas terhadap pokok-pokok bahasannya. Tetapi secara umum, ruang lingkup etika adalah: pertama, sejarah tentang tingkah laku manusia; kedua, cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pengajaran atau pekerjaan; ketiga, etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia; keempat, etika menerangkan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Kelima, etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Objek etika pendidikan adalah setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tingkah laku manusia itu baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan. Tempat penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat, perbuatan menjadi objek ketika etika mencoba untuk menerapkan teori nilai. F. Hakikat nilai kebaikan. Secara keilmuan, filsafat berada dalam posisi sebagai sebuah pohon. Sebagaimana sebuah pohon memiliki cabang-cabang besar disebut aksiologi yang mempelajari tentang hakikat nilai. Ada 3 nilai yang dipersoalkan, yaitu nilai keindahan, nilai kebenaran, dan nilai kebaikan. Pertama, nilai keindahan adalah suatu pandangan manusia dalam mengamati, memperhatikan, mendengar, dan menghayati suatu kejadian atau suatu benda yang di dalamnya mengandung unsur nilai. Suatu benda atau peristiwa dikatakan bernilai, memiliki kelebihan yang sifatnya berharga, bermutu, dan berguna bagi manusia. Kedua, kebenaran adalah suatu nilai pada objek yang dianggap sesuai dengan rasional manusia atau kesepakatan bersama dalam masyarakat. Manusia dalam hidupnya selalu mencari kebenaran, baik secara rasional maupun spiritual, karena kebenaran merupakan suatu kebutuhan jiwa manusia terhadap pandangan suatu objek. Ketiga, nilai kebaikan. Hakikat kebaikan yang menjadi persoalan sentral etika adalah nilai baik menurut semua segi. Dipandang dari sisi manapun, nilai kebaikan tidak pernah mengalami perubahan. Jadi bersifat mutlak. Hal-hal seperti kesehatan, ketenangan, ketentraman, kemakmuran, kebahagiaan, dan sebagainya tetap mengandung nilai kebaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza dan saya akan melanjutkan bacaan materi yang telah dibacakan oleh pemateri sebelumnya, yaitu G. Sasaran etika pendidikan. Sasaran utama aspek etika pendidikan adalah menumbuh kembangkan nilai kebaikan dalam perilaku sehingga bisa menjadi matang dan cerdas atau kecerdasan emosional, karena aspek etika pendidikan merupakan bagian integral dari aspek epistemologi dan ontologi. Maka pencerdasan emosional dilakukan menurut pencerdasan inteligensi dan berdasarkan kepada pencerdasan spiritual. Ketiga, jenis pencerdasan ini berproses selalu berhubungan secara kausalistis dengan meletakkan pencerdasan spiritual sebagai basis dari kedua pencerdasan lainnya. Jadi berarti pencerdasan spiritual dominan terhadap pencerdasan inteligensi dan pencerdasan emosional. Pencerdasan emosional adalah sebuah perilaku yang dibangun menurut dasar ontologis dan epistemologis pendidikan. Kecerdasan emosional kemampuan mengendalikan diri untuk tidak melampaui batas. Orang yang cerdas emosinya dalam menjalani kehidupan selalu berorientasi kepada kebutuhan, bukan keinginan. Terima kasih. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 mengenai aspek etika pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan video ini.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Suparlan Soehartono MED PhD dan Bapak Andi Wahid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah memberikan kami tugas ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kami sebagai mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.